Jadi kita nggak tahu apa sebetulnya isi pembicaraan di sana. Tiba-tiba Presiden sudah bertemu. Ya bertemu buat apa? Mimpi tentang ekonomi startup, mimpi tentang SpaceX, itu semuanya begitu. Jadi Pak Jokowi memelihara ilusi baru. Kalau dia ketagihan ilusi itu, nah Indonesia akan jadi apa? Jadi kayak kanebo kering, kanebo kering, kanebo kering. Saya sebenarnya agak malas untuk mengomentari, tetapi karena pembicaraan begitu marak, kemudian saya lihat lagi ini adalah masalah perubahan dan tanda-tandanya persoalan yang muncul ini adalah ciri-ciri dari setiap perubahan yang wajar dialami oleh siapapun juga yang menjadi tokoh perubahan. Tentu kita bisa duga bahwa itu omong yang kosongnya terlalu besar tuh. Apa itu high tech segala macam. Kan Pak Jokowi nggak paham itu kan. Jadi Pak Jokowi ada di dalam ilusi itu. Saya mau terangkan. Suatu perubahan belum tentu akan menghasilkan sesuatu lebih baik. Tetapi saya ingin tegaskan lagi, pepatah ini belum lengkap. Setiap perubahan itu belum tentu menghasilkan hal yang lebih baik. Tetapi tanpa perubahan, sudah pasti tidak akan ada pembaharuan. Presiden Joko Widodo berkunjung ke kantor perusahaan transportasi luar angkasa SpaceX di Boca Chica, Amerika Serikat. Kunjungan Presiden ke kantor SpaceX ini sebagai tindak lanjut dari rencana kerjasama Elon Musk dengan Indonesia. Presiden Jokowi menyebut ia dan Elon Musk berbicara tentang teknologi dan inovasi. Ini yang kita sebut sebagai ketiadaan kapabilitas dari Presiden. Presiden Jokowi merasa bahwa keadaan dalam negeri bisa diselesaikan kalau Elon Musk masuk ke Indonesia dengan investasi itu. Jadi kita membayangkan bagaimana Presiden Jokowi nggak ngerti membayangkan energi terbarukan dengan fasilitas industri baterai misalnya tuh. Karena itu Presiden akan tetap jadi boneka. Sudah wajar pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang melakukan perubahan. Saya juga ingin menyampaikan kepada Anda, pemimpin perubahan ini bukan manajer biasa. Pemimpin perubahan adalah orang yang mengambil resiko, terutama adalah pada tahapan eksekusi. Ya, dan yang justru terlihat adalah Presiden mengemis bisnis, itu kan intinya kan. Kan kita bisa paham bahwa apa sebetulnya substansi dari pertemuan kemarin. Yang adalah sensasi dan headline di mana-mana, Jokowi diterima itu, yang ngapain itu, apa poinnya tuh. Jadi seringkali sensasi mendahului substansi. Nah, itu yang menyebabkan tadi kegembiraan walaupun sebetulnya kosong atau zong. Menurut saya perguruan tinggi tetap diperlukan, tetapi perguruan tinggi harus berubah dan kita yang belajar pun harus berubah. Tidak hanya Rusia dengan Amerika Serikat, tapi sekarang Tiongkok pun sudah mulai melakukan eksplorasi ke planet baru bersama dengan India dan Uni Emirat Arab serta sejumlah negara lain. Bahkan sekarang ada sejumlah entrepreneur yang tahun 2022 akan mulai program untuk melakukan touring ke out of space. Nah, itu yang mengajarkan Anda berpikir logis dan bisa melihat secara luas dan menjadi manusia yang humble dan sangat berpengetahuan. Elon Musk sendiri disebut tertarik dengan masa depan Indonesia. Pria berusia 50 tahun ini menilai Indonesia sebagai negara yang optimis terhadap masa depan dan memiliki energi positif. Nikel, kira-kira begitu gampangnya. Dan cuma itu kan yang diincar oleh Elon Musk. Masa Elon Musk mau aja Indonesia untuk partner dalam SpaceX, kan ajaib kan. Jadi kalau saudara-saudara menginginkan adanya kebaharuan, tentu saja harus ada perubahan. Saya ingin mengingatkan ada quotes dari Albert Einstein yang mengatakan bahwa banyak sekali orang yang masuk dalam kategori orang gila. Orang gila adalah orang yang mengharapkan hidupnya berubah, tetapi selalu melakukan hal yang sama berulang-ulang. Pak Jokowi kan berupaya nanti akan ada transfer of teknologi itu butuh otak luar biasa tuh. Kan Pak Jokowi nggak paham itu kan. Jadi hendaknya kita jangan berpikir seperti orang gila. Menginginkan terjadinya kebaharuan, ingin hasilnya lebih baik, tetapi kita selalu melakukan hal yang sama berulang-ulang. Ya teknologi setinggi apapun itu kalau nggak dipakai untuk menghasilkan sesuatu ngapain kan? Karena kalau kita bicara tentang high tech buat apa? Jadi seolah-olah Pak Jokowi merasa kita udah punya teknologi, terus mau diapain teknologi itu? Nah kalau itu nggak ada, ngapain berpikir tentang teknologi tinggi? Anda mungkin pernah mendengar quotes dari Mahatma Gandhi berikut ini. Jalanilah hidup ini seakan-akan Anda akan mati di hari esok. Tetapi belajarlah seakan-akan Anda akan hidup selama-lamanya. Kita perlu menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini dengan pengetahuan. Belajar selama-lamanya. Tetapi kita perlu mempersiapkan mental kita, kebaikan kita, sehingga seakan-akan esok kita akan mati.
teknologi itu dimaksudkan untuk mengolah hal yang konkret, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, relasi sosial politik, kan itu fungsi teknologi. Ya Pak Jokowi nggak ngerti hubungan antara ekonomi dan teknologi itu. Kalau kita bicara tentang perubahan, maka kita bertemu dengan manusia yang berbeda-beda. Ada manusia yang berpikirnya adalah constraint based, ada manusia yang berpikir adalah opportunity based. Yang membedakan di sini adalah berpikirnya birokratik, yang di sini berpikirnya adalah entrepreneurial. Bahwa kita sebetulnya sedang hidup dalam ilusi karena dipimpin oleh seorang yang super ilusionis, yaitu Pak Presiden kita. Kan Presiden kita ilusi semua itu. Sebelum dia masuk jadi delusi, itu lebih parah lagi. Saya pikir nggak bijaksana loh. Tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun. Mereka cuma menyampaikan gerutuan-gerutuan saja. Nah, maksud saya berhenti seperti itu. Orang yang berpikir entrepreneurial itu tidak pernah mau terbatas oleh constraint. Dia akan selalu melihat cara jalan keluar. Sedangkan orang yang berpikir birokratik mengatakan, tidak bisa Pak, selama anggarannya belum ada, saya tidak bisa bekerja. Saya agak heran kalau kita yang belajar ekonomi masih berpikir tidak perlu melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin kita menggunakan cara berpikir yang bersifat constraint based. Kita juga memerlukan cara berpikir yang disebut opportunity based. Nanti Elon Musk akan selamatin kita tuh. Elon Musk mungkin akan memimpin kabinet untuk menentukan harga minyak goreng nanti. Kira-kira begitu pikirannya kan. Padahal kita tahu seluruh keadaan di dalam negeri bersumber pada ketidakmampuan pemerintah menyediakan kebutuhan dasar manusia tuh. Dari minyak, ya kebutuhan hari-hari itu. Kalau sekedar sinyal ketemu nggak pakai dasi atau nggak pakai, ya itu semacam gimmick aja. Di belakang itu tetap ada operasi khusus untuk memanfaatkan kedudukan presiden dalam rangka oligarki memperoleh keuntungan lagi. Sering dikatakan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa memuaskan seluruh manusia karena memang kebutuhan itu tidak terbatas. Itu adalah pelajaran pertama dari ilmu ekonomi. Sedangkan pelajaran pertama dari ilmu politik adalah mengabaikan semua itu. Sehingga semua peristiwa kelangkaan ini dilihat dari kacamata politik dan kemudian bagaimana politik bisa digunakan untuk merebut kekuasaan. Disinilah penting sekali kita memahami konsep tentang scarcity, kelangkaan, dan hukum tentang komoditi yang disebut dengan the law of one price. Ide kita perlukan, gagasan kita perlukan, bacaan kita tentang politik internasional kita perlukan. Kan nggak ada satu menteri pun yang bisa menjaminkan bahwa IKN itu akan jalan, IKN itu akan bangkrut. Dalam perjalanan panjang itu kita akan terus mempersiapkan diri, mengadakan ini dan itu. Sama ketika Bung Karno dulu mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia belum siap, belum ada ini, belum ada itu. Tetapi dengan keberanian Bung Karno, kemudian Indonesia diumumkan kemerdekaannya. Apa yang terjadi kemudian? Banyak hal yang belum siap itu kemudian bisa dilakukan, diperbaiki, disiapkan setelahnya. Dan akhirnya kita merasakan kemerdekaan itu sampai hari ini. Dalam setiap peristiwa perubahan selalu akan ada yang namanya resistensi atau penolakan-penolakan. Baik secara halus maupun secara terang-terangan. Jadi tidak heran kalau ada petisi, ada keberatan-keberatan. Seperti itulah yang namanya perubahan. Selalu akan ada resistensi. Apakah itu dilakukan hari ini, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, atau dia lakukan 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan? Jawabnya, setiap perubahan selalu akan dilengkapi atau selalu ditemani dengan sebuah peristiwa yang disebut resistensi. Jadi sekarang tinggal kita pilih, mau kita lakukan sekarang atau di masa depan. Oleh karena itu maka perlu kita pikirkan bahwa dalam setiap perubahan selalu ada resikonya, selalu ada resistensinya, dan selalu ada tantangannya. Persoalannya adalah apakah Anda tipe orang yang ingin menghindari tantangan ini atau Anda berani menghadapinya. Kalau Anda menang, kalau Anda benar, kalau Anda bisa menjalankan dengan baik dan Tuhan berpihak kepada Anda, maka jadilah perpindahan itu. Apapun resistensi dan kesulitan yang dihadapi. Jadi perubahan belum tentu menjadikan sesuatu lebih baik. Tapi tanpa perubahan belum tentu ada pembaharuan. Stay relevant.